wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsa Fatur Rahma di channel Aspenku, tepatnya orang-orang belajar ekspor. Nah, biasanya nih kita itu sering banget menemukan banyak banget produk-produk komoditas di sekeliling kita. Banyak kan yang suka bilang, ini di daerah rumah saya ada banyak biji pinang nih, di daerah rumah saya ada banyak rotan dan lain-lain. Tapi abis itu mau digimanain lagi biar bisa ekspor? Sebenarnya produk yang seperti apa sih yang bisa ekspor? Karena produk emang banyak, tapi yang bisa ekspor kan ada ketentuannya gitu ya. Nah, kita akan bahas kira-kira untuk memulai ekspor itu apa aja sih yang harus kita persiapkan bersama dengan Pak Nur Samsu. Pak Nur Samsu ini adalah eksportir, praktisi ekspor dan juga pelatih dari eksportir ya Pak ya. Punya Nudira Learning Center juga, terus juga pelatih di Pusat Pelatihan Eksportir Indonesia. Oke, langsung aja nih Pak Nur Samsu, gimana nih kalau misalnya kita di sekeliling kita banyak produk, tapi sebenarnya yang bisa ekspor itu yang seperti apa? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman para pengusaha, calon eksportir dan para eksportir. Yang pertama kita harus menetapkan produk yang paling kita andalkan yang mau dipasarkan ke luar negeri. Jadi jangan sampai nanti mau jadi eksportir tapi apa produknya, apa aja mau saya ekspor, nggak bisa ya, pilih. Dan sebaiknya juga tetapkan pilihannya 2 maksimum 3 aja, jangan lebih dari itu ya, karena apa, supaya fokus ya. Nah kemudian juga dalam memilih produknya itu lakukan dulu riset pasar semampunya ya. Dan sekarang dengan adanya internet itu menjadi mudah. Dulu kita harus mau ekspor ke Korea, pergi ke Korea, lihat di sana seperti apa. Sekarang enggak lah, cukup duduk di belakang meja. Nah, seperti apa orang memasarkan produk kita di negara tujuan ekspor gitu ya. Kemudian ya nanti kita bisa lihat itu kemasannya, cara menampilkannya dan sebagainya ya. Yang ketiga, kita harus yakin produk kita punya keunggulan. Itu penting, karena nanti ketika kita berkomunikasi dengan calon buyer, itu kelihatan dari bahasa tubuh kita, dari kata-kata yang kita keluarkan, bahwa produk kita memang unggul. Kalau nggak ketemu, cari. Kalau nggak ketemu juga, ciptakan keunggulannya. Apa dari kemasannya, kalau bisa ya dari produknya sendiri. Gitu ya. Nah kemudian pelajari produk pesaing ya, produk pesaing yang mirip dengan produk kita, bagaimana orang menampilkannya, bagaimana orang merepresentasikannya, ada di toko-toko, ada di mana di luar negeri, bisa kita buka internet sekarang dengan mudah, oh begitu orang lain ngemasnya gitu, buat yang lebih bagus dari itu. Oke, jadi itu tadi ada beberapa poin yang bisa diambil ya. Jadi kalau misalnya ada produk, oke ada produk, tapi kita harus menghias produk itu juga, terus juga harus tahu tentang produk itu. Dan kalau misalnya udah ada riset pasar kan kita tahu tuh ya keunggulannya harusnya kayak gimana. Nah, disesuaikanlah produk yang ada itu agar bisa mencapai kualitas yang diinginkan oleh pasaran ekspor. Tadi kan Pak Nur Samsu juga udah mention nih tentang negara tujuan ekspor ya kan. Jadi akan lebih mudah untuk kita riset pasar kalau kita udah tahu negara tujuan ekspornya seperti apa. Nah, kira-kira pertimbangan negara apa yang harus kita pilih untuk jadi negara tujuan ekspor itu yang seperti apa? Ya betul, sama seperti tadi menetapkan produk, kita juga harus menetapkan di depan negara tujuan ekspor yang mau kita tuju ya. Jangan nanti kalau ditanya mau ekspor kemana, kok seluruh dunia, wah jangan ya. Jadi pilihlah 2 atau 3 aja ya boleh berupa kawasan gitu ya, boleh Timur Tengah ya, atau Eropa Timur gitu, atau Amerika Latin dan sebagainya. Nah bolehlah, karena masih dalam ketika kita melakukan berbagai kegiatan nanti untuk mendukung kita bisa ekspor, itu banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan ya, supaya fokus. Jadi kita mempelajari budayanya, mempelajari pasarnya dan sebagainya, fokus ya itu. Kemudian gimana memilihnya negaranya, kenapa kita pilih ini ya. Nah ada namanya web trade map, www.trademap.org ya. Web ini dimiliki oleh ITC, International Trade
Center, itu lembaga di bawah PBB. Ya. Isinya adalah data statistik dari seluruh anggota PBB, data statistik perdagangan dunia. Ya. Nah, jadi Anda semua bisa tinggal buka web itu www.trademap.org ya. Nanti bisa lihat itu, umpamanya pengen tahu sepatu kulit laki-laki dari Indonesia itu diekspor kemana saja sih? Saya jamin 2 menit dapat, mungkin juga cuma setengah menit gitu. Ya, kemudian pengen tahu, oh saya naksir ekspornya ke Hong Kong umpamanya. Hong Kong itu membeli sepatu kulit dari mana saja, juga dengan mudah. Jadi nanti berdasar data kita bisa memilihnya itu bukan berdasar like and dislike, tapi berdasar data ya gitu. Nah, kemudian juga sesudah itu lakukan riset pasar, kemudian mengetahui lebih dalam lagi tentang produk kita, bagaimana ada di negara tujuan tersebut ya. Gitu. Oke, kalau misalnya dari negaranya sendiri kan ada banyak nih Pak. Terus juga kan ada biasanya tuh ada negara yang emang pasarnya tuh besar, tapi semua orang tuh ke situ. Ke situ, ya. Jadi ada pilihan lain nggak sih selain negara-negara yang biasanya gitu? Betul. Nah, pemerintah menyebutnya ya ada negara tujuan ekspor tradisional. Nah, maksudnya apa? Bukan negaranya tradisional, tetapi secara tradisi Indonesia itu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ya. 10 tahun yang lalu, 20 tahun, bahkan 50 tahun yang lalu ekspornya itu itu aja. Percaya nggak, Indonesia itu kalau dilihat angka ekspornya, kalau tidak yang terbesar nih, kalau tidak ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, sekarang tambah ke RRT ya, untuk produk-produk barang mentah biasanya ke RRT itu. 4 itu aja gitu. Nah, kalau bisa hindari dulu untuk eksportir pemula, ya hindari negara tujuan ekspor tradisional karena semua orang pengen ke situ. Ya. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan ketatnya tadi peraturan di negara tujuan ekspor. Ya, biasanya makin maju satu negara makin ketatlah aturannya. Apalagi kalau yang mau diekspor produk makanan, ya gitu. Sebaiknya hindari negara maju bagi pemula. Ya, jadi kemana? Ya banyak kan, dunia luas ya. Jadi negara-negara di ASEAN, negara-negara di Timur Tengah, negara-negara di Asia Selatan, di Asia Tengah, bekas negara-negara di bawah Uni Soviet, itu juga pasar yang menarik. Ya. Oke, itu tadi ya. Jadi kita cari kalau bisa negara yang lebih memudahkan kita lah untuk ekspor ya Pak ya. Yeah. Terus juga ini juga nih masalah juga nih. Jadi kalau misalnya orang biasanya tuh followers kita di Instagram tuh semangat sebenarnya buat ekspor Pak. Mereka pengen sign di Aspenku, tapi abis itu mereka bingung ngapain lagi ya gitu. Sementara kan harusnya kan kalau misalnya udah ada produknya, udah tahu negara tujuan ekspornya, itu ada dokumen-dokumennya harus dipersiapkan. Nah itu dokumennya apa aja mungkin biar kasih tahu. Oke, baik. Yang pertama dokumen legalitas perusahaan ya. Nah, untuk bisa jadi sebuah perusahaan ekspor ya, hanya sekarang sederhana sekali. Sesudah Anda membuat akte perusahaan ya. Apakah PT, apakah CV ya, atau juga koperasi bisa tuh yang bisa jadi eksportir, 3 itu. Kemudian tinggal tambah lagi 2 dokumen, satu NPWP yang nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaannya, kemudian satu lagi NIB, nomor identitas nomor induk berusaha. Sekarang itu semuanya online, NPWP dan NIB bisa didapat secara online. Kalau yang NIB tinggal buka aja webnya oss.go.id ya, masukkan data-data perusahaan, kemudian dapat NIB dalam waktu 10 menit tuh ya dapat. Sudah itu bisa jadi eksportir. Kalau misalnya untuk biayanya gitu kan orang jadi takut ya kalau misalnya mau daftar dokumen itu biayanya gede banget. Full gratis. Oh gratis? NPWP gratis, NIB gratis. Asal jangan lupa ketika NIB itu contreng akses kepabeanan ekspor, tinggal dicontreng aja udah. Dengan demikian data perusahaan kita akan bisa diakses oleh bea cukai ketika kita mau melaksanakan ekspor nanti. Nah itu tuh tadi syarat untuk menjadi perusahaan ekspor ya Pak ya. Betul. Itu tadi semuanya gratis dan bisa diakses secara online. Dan abis itu mungkin ada dokumen-dokumen khusus tergantung produknya Pak ya. Ya, nah kemudian ketika kita melakukan ekspor ya, ada 3 dokumen utama namanya. Dokumen utama setiap kita melakukan ekspor, satu kita harus membuat invoice. Invoice itu biasa faktur ya, biasalah kita di dalam negeri juga membuat. Kemudian satu lagi packing list ya, itu juga kita sebagai eksportir yang membuatnya.
Kalau di dalam negeri biasa kita sebutnya surat jalan, yang mirip seperti faktur, tapi kalau surat jalan tidak ada harganya, hanya kuantiti barangnya, deskripsi barang. Kemudian satu lagi dokumen yang kita dapatkan dari perusahaan pelayaran, namanya bill of lading. Kalau kita ngirimnya lewat laut, kalau ngirimnya lewat udara namanya airway bill, nanti dapat dari perusahaan penerbangan. Ya. Itu namanya dokumen utama, 3 itu. Nah kemudian ada lagi namanya dokumen tambahan. Dokumen tambahan itu tergantung dari produknya, ya tergantung produknya, atau juga tergantung dari permintaan pembeli. Karena peraturan di negaranya, maka dia meminta itu ada dokumen seperti ini. Nah contohnya produk hasil pertanian, ya produk hasil pertanian kita ekspor kemana saja di dunia harus ada dokumen namanya Phytosanitary Certificate. Gitu. Dari mana dapatnya? Dapatnya dari Badan Karantina Pertanian, ya ada di pelabuhan-pelabuhan ekspor kantornya, atau di kota-kota besar juga ada perwakilannya, ya. Contohnya saya di Bogor nih, di Bogor nggak usah saya pergi ke Tanjung Priuk atau ke Bandara Soekarno-Hatta, tapi cukup di Bogor ada kantor perwakilan karantina di Bogor, di Bandung ada, dan di berbagai kota-kota lainnya, ya. Kemudian juga kadang-kadang pembeli juga minta dokumen yang lain, contohnya Certificate of Analysis, ya, gitu dari lab yang di independen. Lab independen itu artinya bukan labnya si eksportir, bukan labnya si importir, lab pihak ketiga, ada Scovindo umpamanya, gitu. Kadang-kadang juga terbantu permintaan pembeli. Nah, kemudian bisa jadi juga dokumen yang karena peraturan di negara kita yang mewajibkan, umpamanya aja barang yang dibatasi ekspornya, barang yang dibatasi itu boleh diekspor tapi ada pembatasnya, ya. Contohnya beras umpamanya, ya beras itu boleh diekspor tapi beras premium namanya. Nah beras premium itu kita harus mendapatkan surat dari Kementerian Teknis yang membawahi produk itu, beras kementeriannya Kementerian Pertanian, kan. Kita minta surat rekomendasi dari surat Kementerian Pertanian ditujukan ke Kementerian Perdagangan. Nanti Kementerian Perdagangan menerbitkan surat kita sebagai eksportir terdaftar. Gitu. Kalau produknya dibatasi. Kemana bisa tahu produk saya masuk produk dibatasi atau produk yang bebas, ya gitu. Atau ada satu lagi produk yang dilarang. Nah, kita buka aja. Sekarang ada aplikasinya, ada websitenya. Yang pertama websitenya Bea Cukai. Ya, di dalam website Bea Cukai bisa juga Anda langsung masuk ke webnya BTKI, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, ya BTKI. Di situ ada, tinggal masukkan produk kita apa, oh ternyata ini masuk produk yang dibatasi dan seterusnya. Gitu. Kemudian bisa juga melalui webnya INSW, Indonesia National Single Window, itu di bawah Kementerian Perdagangan. Bisa juga dilihat di situ. Ya, nanti dokumen apa yang diperlukan juga ada di situ. Selain nanti informasi dari pembeli sesuai ketentuan di negaranya mereka. Oke, itu tadi ya. Berarti kalau misalnya yang kedua itu tadi dokumen tambahan itu kalau misalnya kita udah mau ekspor ya Pak ya? Iya. Kan kalau yang kalau yang sebelumnya itu kalau lagi persiapan ya. Tapi kalau misalnya yang dokumen tambahan itu adalah ketentuan ketika kita sudah mau ekspor. Iya. Ya. Oke, berarti kalau misalnya nih tadi kita udah tahu ya produknya itu harus seperti apa untuk bisa ekspor, terus tips untuk menentukan negara tujuan ekspor juga, terus kita juga bisa tahu dokumen-dokumennya, jadi tolong diurus dari sekarang kalau emang mau ekspor. Selanjutnya kita tinggal cari bayar. Nah kan sekarang kan udah banyak ya caranya ya Pak ya. Jadi nanti kita bakal nge-share juga cara cari bayar tapi di next video. Oke, ya. Jadi buat kalian bocorannya aja sedikit kali ya. Bocorannya aja boleh Pak. Ya, jadi dengan adanya internet ya sekarang dunia kan seperti terbuka ya, nggak ada hal yang bisa ditutupi. Begitu juga kita mencari pembeli, mudah sekali sekarang ya, mudah. Asal syaratnya ya punya HP smartphone atau punya laptop gitu ya. Kita bisa memanfaatkan ada namanya marketplace, ada namanya portal bisnis ya. Ya seperti kalau di dalam negeri kan banyak tuh marketplace yang tempat orang jualan, tapi kan ininya dalam negeri. Nah ada yang internasional ya, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Ada yang berbayar, yang besar itu tuh yang pusatnya di RRT kan ada tuh ya. Itu berbayar sekarang 25 juta per tahun bayarnya. Sekarang di Indonesia nih ada yang gratis namanya aspengu.com ya gitu.
Silakan itu dimanfaatkan karena itu khusus untuk ekspor ya. Daftar di situ, nanti produk-produk Anda semua akan dipromosikan untuk dicarikan buyer ya. Selain juga nanti manfaatkan kalau memang punya anggarannya juga yang berbayar ya, banyak sekali cara ya. Jadi, sehingga mudah sekali untuk mencari pembeli asalkan produknya memang tadi ya punya keunggulan gitu dan bisa bersaing. Ya betul. Jadi kalau misalnya mau ekspor bisa juga tuh gabung ke Aspenku, karena kalau misalnya di Aspenku itu kalian juga punya kesempatan untuk bisa bergabung dengan komunitas yang emang punya semangat yang sama gitu buat ekspor. Terus kalian juga bisa gabung ke grup WhatsApp kita. Kita juga suka ngadain acara gathering, acara kumpul-kumpul, kita sharing ilmu dari yang udah pernah ekspor kepada yang mungkin baru mau mulai ekspor. Kalau misalnya mau daftar tinggal sign up di aspenku.com. Terus juga, oh iya, kalau misalnya masih pengen kepo lebih detail tentang ekspor, ini Pak Nur Samsu juga punya buku yang oke banget. Nih silakan ya. Ini bukunya bukan buku teori, tapi berdasarkan pengalaman praktek. Jadi mudah-mudahan mudah diikuti. Tinggal ikuti aja langkah-langkahnya ya. Alhamdulillah ya, melalui berbagai pelatihan dan juga yang baca buku ini, teman-teman yang tadinya tidak tahu sama sekali tentang ekspor ya bisa jadi eksportir. Gitu, seperti masuk dunia baru yang tadinya nggak kebayang gitu, insya Allah Anda semua juga bisa. Oke, nah nanti link untuk membeli buku ini kita akan taruh di deskripsi juga. Jadi kalau misalnya yang mau tertarik beli buku Pak Nur Samsu, tinggal klik aja. Terus kita akan ketemu di video selanjutnya. Nanti Pak Nur Samsu bisa sharing-sharing lagi ya Pak ya? Insya Allah dikasih kesehatan ya. Amin. Oke, semuanya cukup di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, terus juga share, like juga, terus komen juga kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mau ngasih ide apalagi sih yang mau kita bahas di channel ini, bisa langsung komen aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.